Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Qaili fi kitabihil karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa khufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun al-musallun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, mengawali khutbah ini khatib mengajak kepada jamaah untuk menguatkan rasa syukur dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan negeri yang indah dan terbebas dari penjajahan. Negara yang merdeka akan sangat mempengaruhi kualitas kita dalam menjalankan perintah-perintah yang ada dalam agama. Hubungan agama dan negara sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya berperan penting dalam menumbuhkan nasionalisme di tengah masyarakat dalam pemenuhan hak dan kewajiban mereka. Agama dan negara menuntut seluruh elemen masyarakat untuk hidup dengan persatuan, perdamaian, dan perlindungan. Nasionalisme bukan sekedar istilah yang diucapkan berkali-kali dalam momentum hari raya kemerdekaan, tapi nasionalisme bisa dimaknai dari berbagai sudut pandang. Di antaranya, pertama, nasionalisme yang sejati adalah sikap memperjuangkan tanah air dengan segala kemampuan yang dimiliki. Nasionalisme melahirkan pengorbanan untuk mempertahankan tanah air dari segala ancaman seperti yang dilakukan oleh para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti yang dikutip Imam At-Tirmizi dalam Sunnah At-Tirmizi sebagai berikut: "Man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna damihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid." Barang siapa yang mati mempertahankan hartanya, maka ia syahid. Barang siapa yang mati membela agamanya, maka ia syahid. Barang siapa yang mati melindungi darahnya, maka ia syahid. Dan barang siapa yang mati melindungi keluarganya, maka ia juga syahid. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah. Kedua, nasionalisme yang sejati adalah sikap memegang teguh janji setia terhadap bangsa dan negara, sehingga tidak akan mengkhianati negaranya untuk mendapatkan kepentingan pribadi dan kelompok. Nasionalisme akan melahirkan keteguhan di dalam hati seorang untuk mempertahankan rasa cinta kepada tanah air. Dia akan melakukan segala upaya untuk membangun bangsa dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan dan menghancurkan negara, karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala
menitipkan negara dan tanah air Indonesia kepada seluruh rakyat Indonesia untuk dimakmurkan, bukan untuk dieksploitasi. Hal ini ditegaskan dalam surat Hud ayat 61, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Huwa ansha'akum. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, yang ketiga, nasionalisme yang sejati adalah sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai bangsa dan negara, seperti menghormati bendera negara, simbol negara, lagu kebangsaan, dan segala yang tidak bisa dilepaskan dari negara. Perbedaan bahasa dan daerah tidak boleh memisahkan persatuan bangsa, karena bangsa Indonesia terikat dengan nilai-nilai luhur di atas. Seluruh rakyat Indonesia berdiri di atas tanah yang sama, tanah air Indonesia. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, cinta terhadap tanah air harus lebih dikedepankan daripada cinta terhadap kelompok. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita cinta kepada tanah air. Hadis diriwayatkan dari Imam At-Tirmizi bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, ma atyabak min baladin, ya Rasulullah, siapakah yang paling baik manusia? Maka Rasulullah menjawab, ma atyabaka min baladin wa habbaka ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minka ma sakantu ghairaka. Orang yang dikaruniai umur panjang dan baik perbuatannya, lantas siapakah yang paling jelek manusianya? Nabi menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Rasulullah SAW kemudian berdoa, Allahumma habbib ilainal madinata kama habbabta ilaina makkata au asyadda. Ya Allah, jadikanlah Madinah sebagai kota kami yang kami cintai, sebagaimana kami mencintai Makkah, atau bahkan lebih dari itu. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, satu hal yang harus kita ingat bahwa tanpa Indonesia kita hanya ikan yang tidak memiliki lautan, dan kita hanya burung yang tidak memiliki udara. Apa yang kita rasakan saat ini adalah buah pengorbanan para pendahulu bangsa, maka kewajiban kita adalah mempertahankan sikap nasionalisme di dalam diri kita dan juga generasi selanjutnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mengaktualisasikan nasionalisme itu berlandaskan pada khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi manusia yang paling bermanfaat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan ini tak dapat ditunda dan harus senantiasa dilakukan. Sebab hidup itu akhtar tetapi a'zam. Hadirin, hidup itu aksar. Hidup di dunia ini sangat singkat, pendek waktunya. Tidak ada kehidupan yang lebih pendek daripada kehidupan dunia. Kehidupan dunia yang dialami seorang manusia sangat pendek, apalagi zaman kita sekarang. Umur 80-90 tahun itu sudah terlalu tua. Akan tetapi akhtar, berbahaya, beresiko, karena dari usia yang pendek ini memungkinkan seseorang, jika dia terus-terusan terlibat dalam maksiat, untuk membahayakan kehidupan abadinya di akhirat nanti kelak, menjadikannya dia celaka. Itulah kenapa akhtar. Lakin a'zam, akan tetapi hidup di dunia juga sangat mulia, karena bisa dari usia yang pendek ini bisa melahirkan manusia-manusia yang ahlul jannah, yang mendapatkan kebahagiaan abadi kelak nanti di yaumil akhir.
Itulah kenapa a'zam. Makanya Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun al-muslimun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna wa'lamu innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin. Allahumma adfa' 'anna al bala' wal waba' waz zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina 'ammah. Ya Rabbal Alamin, khasatan biladil Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.